Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang ke video kami. Di sini kami akan berdiskusi dan juga berbincang-bincang mengenai agroekosistem perkebunan salak yang bertempat di lereng Gunung Merapi di daerah Yogyakarta. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Adityawan dengan NIM 202 dan nanti akan ada perkenalan oleh teman-teman saya. Monggo silakan untuk Mbak Aza. Perkenalkan, nama saya Azalia Sanusria, NIM 134180195. Saya Serina Indira Mulyani, NIM 198. Saya Riki Setiawan, NIM 201. Dan saya Iksa Kusuma Juliana dengan NIM 204. Terima kasih. Ya, jadi di sini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai 3 topik pembahasan. Nah, topik yang pertama akan saya bahas atau akan kita diskusikan itu mengenai apakah kebun salak di Yogyakarta ini itu memiliki agroekosistem yang sehat atau yang rentan nih terhadap serangan hama dan penyakit gitu. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memberikan pandangannya dari sudut pandang secara PHT atau pengendalian hama terpadu. Mungkin silakan teman-teman yang bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi saya akan sedikit berpendapat. Jadi agroekosistem di lereng Gunung Merapi itu memiliki kondisi lingkungan yang cukup rentan terhadap serangan. Nah, di mana hal tersebut itu disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan dan adanya perubahan vegetasi. Nah, untuk OPT sendiri yang sering kali menyerang tanaman salak pondoh di daerah lereng Gunung Merapi ini adalah hama lundi putih. Serangan hama ini disebabkan kandungan organik yang rendah atau sedikit, di mana jika keadaan bahan organik yang sedikit mengakibatkan larva berperan sebagai hama karena senang memakan akar tanaman sehingga dapat menimbulkan kerusakan tanaman. Namun, jika kandungan bahan organik di dalam tanah tinggi, maka larva bersifat sebagai saprofagus. Nah, terima kasih untuk Mbak KJ tadi yang menyampaikan pendapatnya. Mungkin untuk topik pembahasan kedua nih ya, karena tadi sudah dijelaskan mengenai sedikit kondisi dan juga situasi di perkebunan tersebut. Topik yang kedua itu apa sih yang bisa kita lakukan nih supaya agroekosistem di perkebunan salak ini tuh bisa lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit gitu. Nah, kalau dari sudut pandang pengendalian hama terpadu atau PHT itu kira-kira apa teman-teman? Mungkin silakan disampaikan nih pendapatnya. Oke, jadi saya akan mencoba menjawab ya. Nah, untuk agar agroekosistem itu lebih tahan terhadap serangan hama itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyesuaian lingkungan dan melakukan pengecekan berkala. Selain itu, kita juga perlu melakukan identifikasi penyakit baik di tanah, di air, maupun di udara. Saya izin menambahkan untuk berpendapat itu agar agroekosistem salaknya itu lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit itu selain yang sudah disebutkan oleh teman saya Eksita tadi, itu bisa juga perkebunan salak itu kan banyak terdapat gulma sehingga dapat menjadi tempat inangnya virus. Nah, untuk mengatasi hal itu maka harus dilakukan penanaman menggunakan tanaman penutup tanah seperti kacang tanah. Di samping sebagai tanaman penutup itu, tanaman kacang tanah ini juga dapat meningkatkan unsur dan kandungan seperti nutrisi tanah seperti itu. Untuk selanjutnya itu untuk meminimalisir adanya serangan hama lundi putih dan hama lainnya itu, di mana hama lundi putih ini dia itu ancaman serangan hamanya itu biasanya berada pada bulan Oktober sampai November dan juga Maret sampai April, itu tuh berdasarkan siklus hidup hama tersebut. Kemudian itu dapat dilakukan dengan melakukan penebangan pelepah daun pada
tanaman tersebut supaya tidak lembab dan dengan menyisakan 9 pelepah. Kemudian pelepah yang dipotong ini tuh merupakan pelepah bagian bawah. Dapat juga dilakukan dengan melakukan pengolahan tanah, di mana dilakukan setelah bulan November dan juga setelah bulan April, yaitu seperti melakukan pembalikan tanah supaya tanahnya ini tidak terlalu lembab dan hama lundi putih tadi itu terpapar sinar matahari serta terlihat oleh pemangsa atau predator. Gitu. Nah, mau menambahkan juga, selain ketiga cara pengendalian yang telah dipaparkan teman-teman tadi, petani juga dapat menerapkan sistem perangkap. Salah satu yang cocok untuk diterapkan adalah light trap, yaitu dengan memasang lampu perangkap. Nah, di bawah lampu perangkap tersebut diisi air sabun sehingga imago lundi putih ini dapat terperangkap. Tujuan utama dari perangkap ini adalah untuk memutus pertumbuhan atau memutus perkembangan dari si lundi putih ini agar tidak menjadi larva. Ya, terima kasih untuk kepada teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai apa yang bisa kita lakukan agar tanaman di perkebunan salak ini atau agroekosistem di perkebunan salak ini dapat lebih tahan serangan hama dan penyakit. Nah, untuk poin yang ketiga atau topik yang ketiga yang ingin saya diskusikan itu mengenai, tadi kan teman-teman ini sudah menyampaikan beberapa pendapat mengenai gimana caranya untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, kira-kira dari pendapat-pendapat tadi itu, kalau secara nilai ekonomi itu bakal memberatkan atau gimana? Atau justru malah bisa membawa nilai ekonomi baru nih terhadap sistem agroekosistem perkebunan salak ini sendiri gitu? Mungkin silakan kepada teman-teman. Ya, silakan. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, dan sudah dilakukan perhitungan, dengan cara-cara pencegahan secara terpadu yang telah dipaparkan teman-teman tadi, kami rasa tidak terlalu memberatkan para petani secara ekonomi. Karena yang dibutuhkan pada penerapan ini hanyalah tenaga kerja yang secara kontinu untuk dapat menerapkan pengendalian-pengendalian tersebut. Oke, terima kasih Mas Riki. Mungkin ada lagi yang lain teman-teman? Ada pendapatnya? Baik, kalau Dan ya, ada silakan Serina. dan juga untuk tanaman penutup tanah yang digunakan tadi itu kan juga bisa menambah nilai ekonomi bagi para petani, dimana kan jadi nanti bisa dilakukan panen kacang tanah gitu kan. Nah, gitu aja, makasih. Ya, terima kasih Serina dan Mas Riki tadi. Jadi kalau sudah tidak ada pendapat lain dan topik yang kita bahas juga sudah selesai, mungkin saya akan tutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya menurut saya, menurut kami, agroekosistem perkebunan salak itu kalau kita mau menghasilkan sebuah sistem yang sehat dan juga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, maka kita harus mengoptimalkan dan juga mengatur bagaimana ekosistem dalam perkebunan itu sendiri itu bisa menghasilkan garis equilibrium yang rendah. Yang saya maksud di sini adalah ketika ada populasi hama yang menyerang, itu di situ ada dua faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, faktor yang pertama itu merupakan environmental obstacle atau serangan lingkungan gitu. Nah, faktor yang kedua itu adalah potensial biotik gitu. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena serangan hama atau pengendalian hama terpadu itu sangat erat hubungannya dengan environmental obstacle dan juga biotic potensial gitu. Nah, ketika populasi hama menyerang, maka akan terjadi secara alami garis equilibrium. Nah, ketika kita bisa menghasilkan atau memasukkan serangan lingkungan atau environmental obstacle yang sangat besar,
maka garis equilibriumnya akan merendah gitu. Nah, itu sangat penting dalam pengendalian hama terpadu dan juga sangat penting untuk menciptakan agroekosistem yang sehat dan juga yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit seperti itu. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Karena diskusi kita juga sudah selesai, maka saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa menyampaikan pendapatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.